masyarakat terkadang tidak mendapatkan keadilan dari adanya kegiatan-kegiatan politik. Sense Guide to Green Politics menjelaskan politik hijau atau ekopolitik adalah sebuah ideologi politik yang bertujuan untuk menumbuhkan masyarakat yang berkelanjutan, food estate, studi kasus tentang food estate yang ada di Kalimantan, seperti membuang anggaran yang percuma karena ide yang tidak matang. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Stefanus Widi Prasetya dengan NIM 174221044, kelas B mata kuliah Teori Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu teori politik, yaitu Green Politics atau teori politik hijau. Teori politik hijau saya ambil sebagai pembahasan kali ini karena saya melihat bahwa permasalahan lingkungan pada saat ini menjadi masalah yang hangat dan banyak diperbincangkan di era modern saat ini, di era kontemporer saat ini. Dikarenakan masyarakat terkadang tidak mendapatkan keadilan dari adanya kegiatan-kegiatan politik. Bahkan lingkungan juga dirusak oleh aktor-aktor politik untuk digunakan sebagai modal politik untuk mengeksplorasi berbagai hal yang ada di negara tersebut. Derek Wall dalam bukunya The No-Nonsense Guide to Green Politics menjelaskan politik hijau atau ekopolitik adalah sebuah ideologi politik yang bertujuan untuk menumbuhkan masyarakat yang berkelanjutan secara ekologis, kemudian berakar pada lingkungan, tidak ada kekerasan, berkeadilan sosial, dan berakar pada demokrasi rumput. Kemudian permasalahan-permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh para aktor politik tersebut mencakup berbagai hal. Dampaknya yaitu deforestasi, kemudian kerusakan biota laut, flora dan fauna punah, efek rumah kaca, tidak hanya itu iklim cuaca yang semakin tidak menentu. Hal ini mengancam kehidupan manusia yang seharusnya hidup dalam lingkungan yang berkelanjutan di bumi ini. Fenomena kerusakan lingkungan yang saya ambil adalah food estate, studi kasus tentang food estate yang ada di Kalimantan. Jadi saya akan jelaskan itu merupakan permasalahan politik dan lingkungan. Hal ini mengacu pada proyek strategi nasional. Proyek food estate merupakan proyek yang digadang-gadang akan menjadi jaminan ketahanan pangan di Indonesia. Tujuannya adalah membangun yang berkelanjutan sehingga menekankan pada pertanian di luar Pulau Jawa. Caranya dengan menebang hutan secara masif di Kalimantan, kemudian diubah atau dialihfungsikan menjadi lahan pertanian dan ditanami dengan tanaman-tanaman pertanian seperti singkong dan padi. Namun apa yang terjadi, proyek strategi nasional ini tidak berjalan dengan lancar karena dari berbagai faktor, salah satunya adalah dari struktur tanah gambut yang tidak cocok untuk ditanami tanaman pertanian. Pemerintah Indonesia, yakni Kementerian Pertahanan, yang menjadi promotor atau yang memegang kuasa dan memegang wewenang dalam proyek ini, memiliki tanggung jawab yang besar karena mereka bekerja sama dengan perusahaan swasta yang menganggarkan dengan dana yang sebegitu banyaknya. Namun dampak yang terjadi tidak sama dengan apa yang dikerjakan. Jadi dampak-dampak yang terjadi tersebut seperti membuang anggaran yang percuma karena ide yang tidak matang, kemudian deforestasi, fauna kehilangan habitatnya, hutan adat masyarakat setempat, masyarakat adat yang tidak kunjung selesai karena terjadi sengketa antara pengelola dan masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip Green Politics yang berkelanjutan, tanpa kekerasan, keadilan sosial. Jadi sekian dari saya, terima kasih.